Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur dimanapun kita berada, baik di gereja maupun di rumah masing-masing secara online. Kita semuanya percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Kuasanya besar untuk menjamah kita semua. Kita nyanyikan satu pujian. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Oh Yesusku, haleluya. Tuhan-Mu berkati kami Tuhan, berkati hidupku Yesusku, haleluya. Oh Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Angkat tangan-Mu, segala pujian, syukur bagi-Mu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Ku mau angkat tangan kami Tuhan, segala pujian, syukur bagi-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala
pujian dan syukur kami Tuhan. Oh, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur kami Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya Yesusku. Segala pujian dan syukur kami hanya kepadamu, Yesusku. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Yesus. Oh Yesusku, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ini kami Tuhan. Segala pujian, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat perlindungan-Mu dalam hidup kami Tuhan, dalam keluarga kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur. Oh terima kasih Yesus. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sungguh rindu hadirat-Mu dalam hidup kami Bapa. Jamah setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Dimanapun kami berada, baik di gereja ini maupun di rumah kami masing-masing secara online. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup memulihkan kami, menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu hidup kami ya Bapa.
hidup keluarga kami semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu, kami percaya kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu kebaktian pada pagi hari ini. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah kuasa-Mu mengalir dalam kebaktian ini. Kuasa kesembuhan, kuasa damai sejahtera. Semuanya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Segala pujian, syukur kami Tuhan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Kita percaya, amin. Kita nyanyikan satu pujian. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Kami percaya Tuhan, haleluya. Hari, amin, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita semuanya percaya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan, amin, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kami percaya Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Jejak-Mu Tuhan, firman-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Ajarku memahami semua yang Kau ingini ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sering ku tak mengerti,
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Oh haleluya. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tapi kami percaya Tuhan, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Oh Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami, saya serahkan pada Ibu Gembala, semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu. serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami. Ajar kami mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika kami boleh berada di minggu yang terakhir, di bulan yang ke-8. Ini anugerah kemurahan-Mu terus berlaku atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap puji-pujian sudah kami naikkan, itu boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh merupakan dupa yang harum bagi Engkau. Dan saat ini kami rindu Tuhan mendengar sebagian firman-Mu, jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik. Sembunyikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di belakang salib-Mu. Engkau tolong seberapa banyak kami yang hadir pagi ini Tuhan. Engkau jamah hati kami, mungkin mereka datang dengan pergumulan, mereka datang dengan masalah, mereka datang dengan sakit. Tuhan sembuhkan kami, Tuhan
Tuhan, pulihkan kami biar damai Allah mengalir memenuhi kehidupan kami. Kami rindu duduk manis di bawah kaki-Mu untuk mendengar apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau hancurkan roh-roh yang bukan daripada Engkau, yang masih menguasai dan mencengkeram hati kami. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar kuasa Roh Kudus sendiri yang hadir di tengah-tengah kami mengambil alih acara pada pagi ini Tuhan. Terima kasih, kami mau terima, kami sambut firman Tuhan. Kita yang percaya katakan amin. Shalom saudara, apa kabar? Baik semuanya ya, saya bersyukur kalau pagi ini lebih banyak dari minggu lalu. Udah mulai banyak yang berani untuk datang beribadah ya, walaupun tidak terlalu banyak. Tapi saya bersyukur ya, karena itu pagi ini kita akan belajar. Jangan tinggalkan ibadah. Ya, saya memberikan satu tema, kenapa kita nggak boleh meninggalkan ibadah? Apa untungnya kita beribadah kepada Tuhan ya? Sebagai orang percaya kita wajib beribadah kepada Tuhan ya. Karena ibadah adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mencintai seseorang, kita berkata, oh saya mencintai dia. Tapi orang itu cuek ya, nggak memperhatikan. Wah, tentu bukan sesuatu ya. Karena saya percaya kalau kita mencintai seseorang, pasti berusaha ingin bertemu dengan orang itu. Itu yang dialami oleh orang yang sedang jatuh hati ya. Dia berusaha walaupun mungkin harus melewati berbagai hal, dia harus mungkin menyeberangi sesuatu, tapi kalau dia mengasihi orang itu pasti ingin bertemu ya. Karena ibadah adalah bukti bahwa kita mengasihi dia atau mengasihi Tuhan. Ibadah itu bukan sekedar datang ke gereja, memuji Tuhan, berdoa, dan memberi persembahan, mendengar firman Tuhan lalu pulang begitu saja ya. Kita pikir kalau kita ketemu ngobrolnya apa sih ya. Saya ingat dulu waktu saya pacaran dengan suami saya almarhum, Omi seringkali bertanya, karena suami saya itu pendiam. Ten, mereka bicara, kamu bicara apa aja? Kok isau ya? Karena kalau saya ngomong, suami saya itu cerewetnya setengah mati. Dia ngomong, saya udah ngomong 100 kata cuma jawab ya atau tidak. Nah, kamu ngomong apa ya? Namanya orang, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mengasihi seseorang, pasti kita ingin menceritakan banyak hal. Semua jadi cerita ya. Saya percaya untuk anak-anak muda yang sedang jatuh hati akan mengalami hal seperti itu. Jadi bukan hanya datang dengar ya udah sambil main handphone, nggak fokus ya. Kita nggak fokus ke situ, tapi mungkin kemana-mana. Tapi kita belajar kalau kita datang beribadah itu bukan sekedar datang ke gereja, memuji Tuhan, berdoa, memberi persembahan, lalu pulang begitu saja, datang begitu, pulang begitu. Kita beribadah dengan satu tujuan. Tujuan kita beribadah bahwa kita mengasihi Dia atau mengasihi Tuhan dan ingin bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kita datang beribadah, kita ingin rindu bertemu. Saya percaya orang yang sering jatuh hati rindu selalu ingin bertemu ya dengan kekasihnya. Dikatakan dengan jelas kalau kita beribadah dengan satu tujuan, ingin bertemu dan menyenangkan hati kekasih kita. Kalau kita datang beribadah dengan benar, maka Allah akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Saudara, kita akan baca ayat Keluaran 23 ayat 20 sampai 26. Keluaran 23 ayat 20 sampai 26. Keluaran 23 ayat 20 sampai 26. Sesungguhnya aku mengutus orang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kupirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala mereka. Haruslah kau remukan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu,
dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Saudara, di sini dengan jelas betapa banyaknya keuntungan kalau kita datang beribadah. Karena itu sebagai orang percaya, jangan malas datang beribadah. Sebab saat kita malas, maka iblis akan bekerja untuk menghancurkan kita. Ibadah kepada Allah adalah panggilan tertinggi bagi manusia. Ibadah itu adalah panggilan tertinggi. Coba saudara lihat kalau suku Kedar, pagi-pagi dia sudah dengar suaranya memanggil untuk orang-orang beribadah. Nah, di kota-kota atau di daerah-daerah yang mayoritas Kristen, setiap pagi itu ada bunyi lonceng supaya mereka diingatkan waktu mereka untuk datang beribadah ya kepada Allah. Dikatakan dengan ibadah kepada Allah adalah panggilan tertinggi bagi manusia. Ibadah harus dilakukan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Saudara, ibadah itu harus kita lakukan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, bukan asal-asalan ya. Di dalam Ulangan sini dikatakan dengan jelas. Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hei orang Israel, apakah yang diminta akan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, Tuhan mengatakan kepada kita melalui Ulangan 10 ayat 12, hei orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan selain dia datang beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Juga dalam Mazmur 2 ayat 11, Mazmur 2 ayat 11, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita nggak akan sia-sia, saudara. Mungkin kita datang, kalau nggak di Pak Bu Tommy itu piye, sekarang kan lagi zaman pandemi, mestinya lebih baik ibadah di rumah wae ya, jangan ibadah di gereja. Memang saudara, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita beribadah ya. Dikatakan dengan jelas untuk kita ibadah kepada Tuhan. Apa sih keuntungan yang kita peroleh apabila kita beribadah kepada Tuhan? Jadi manusia itu selalu yang dicarikan untung. Lah Bu Tommy, aku nih nanggung resiko loh, toko gereja tuh pasti nanggung resiko. Ya apa sih untungnya kalau aku ikut ibadah? Dikatakan dengan Tuhan mengatakan kalau kita beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dengan kesungguhan, bukan dengan setengah-setengah. Oh aku tugas hari ini aku teko ya. Aku tugas ya orang teko ya, nggak datang. Tidak, kita harus beribadah karena kita rindu bertemu dengan Tuhan secara pribadi di dalam rumah Tuhan. Kalau kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya dijelaskan Mazmur 2 ayat 11, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Jadi kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, menghargai, menghormati, bukan datang teko badan di sini, tapi hatinya di mana-mana ya. Tuhan mau kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Apa keuntungannya yang kita peroleh apabila kita beribadah kepada Tuhan? Yang pertama, kita akan mendapatkan sukacita dari Allah. Pada saat kita beribadah kepada Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita ya, dikatakan dari Allah. Apabila kita pergi ke rumah Tuhan dan beribadah dengan segenap hati yang bersih dan sungguh-sungguh. Kita dikatakan kita akan mendapatkan sukacita dari Allah apabila kita pergi ke rumah Tuhan dan beribadah dengan hati yang bersih dan sungguh-sungguh. Mazmur 100 ayat 2, Mazmur 100 ayat 2 berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Itu kan nyanyian, ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur. Kan itu ada nyanyiannya. Kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita ya. Juga Mazmur 27 ayat 4 mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuinginkan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya.
yang nulis ini adalah Raja Daud. Dia gak berkata, oh aku lebih suka tinggal di istanaku yang megah. Tapi dia berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuinginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dia seorang raja, saudara. Kalau di istana tentu ada dayang-dayang, makanan enak, semuanya. Tapi dia merasa satu hal yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dia seorang raja, Raja Daud yang menuliskan ini, saudara. Jadi kita seringkali kenapa kita malas beribadah ke gereja? Kenapa kita pikir wah ya sekarang bukan zaman lagi. Karena kebenaran dengan adanya online, ya lebih baik ibadah online di rumah, bisa sambil dengerin firman Tuhan, sambil makan, sambil nyemil ya. Mungkin nggak perlu rapi. Saudara, kita harus menghormati Tuhan. Di sini kan dengan ciumlah kaki dengan gemetar, sujud dengan hati yang sungguh-sungguh. Bisa nggak kita lakukan pada saat kita di rumah? Biasa ya nggak bisa. Yang kita bisa lakukan kalau saudara mau ke gereja kan pasti pakai ganti baju yang api, yang resi ya. Tetapi kalau di rumah wes lah, pokoknya setel wae ya, dengerin pakai dasar oropopo, sambil mangan ya oropopo, ya enggak? Saudara enggak bisa. Tuhan mau kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, dengan jelas kita harus beribadah kepada Tuhan. Ia akan memberkati rotimu. Kalau kita beribadah ke Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Maka janji Tuhan diberkati, digenapi di dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan ibadah dengan benar. Yang kedua, apa keuntungannya? Tadi dia memberikan sukacita. Adanya dukungan atau perhatian kalau ada saudara atau teman kita seiman yang sudah lama tidak datang ya, saling memperhatikan. Datang ibadah, maka kita harus saling memperhatikan, mengingatkan dan mendoakan. Mungkin mereka sedang menghadapi pergumulan atau sedang sakit. Wah, kalau kita biasa yang rajin ibadah mesti tanya, Bu Tommy, tuh kok gak kelihatan ya? Biasanya dia datang, saling memperhatikan. Ya saudara, 1 Korintus 12 ayat 25b sampai 27 mengatakan, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kalau kita beribadah lebih banyak keuntungannya. Pertama, dia memberikan sukacita. Kedua, kita saling memperhatikan, bukan saling memperhatikan. Wah, ini pakaiannya kok kayak ngono ya? Kok orang pantas ya? Bukan saling mengeritik. Saling memperhatikan, saling mendoakan. Kalau kita orang seiman di dalam Tuhan, kalau kita dengar ada teman kita atau jemaat yang lain sakit, kita mendoakan ya. Atau mungkin sampaikan, Bu Tommy, orang itu dalam keadaan sakit, gak kelihatan, saya sudah tanya kok, saling mendoakan. Bawa dalam doa, saling meneguhkan, saling mengingatkan ya. Kalau udah gitu kita merasa kita gak sendirian. Benar saudara, orang hidup sendirian itu rasanya wah gak enak, kesepian. Sekarang dikatakan banyak orang yang meninggal karena kesepian. Merasa gak bisa pergi kemana-mana, mereka kesepian di rumah, banyak orang tapi hidupnya kesepian. Sehingga membuat mereka stres ya, depresi. Karena merasa hidupnya kok sendirian, aku nih orang-orang yang merhatike, orang-orang yang ngajak ngomong. Padahal lingkungannya dia banyak orang, merasa terkucilkan. Tetapi dengan datang beribadah, di sini kita saling memperhatikan, saling mengingatkan. Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik. Dikatakan Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, makanya jangan pikir wah beneran ya. Dengan adanya online orang usah sekolah, orang popo dengar di gereja silakan. Saya nggak akan pernah memaksa ya, karena kita masih banyak juga yang masih tinggal di rumah. Tetapi untung datang beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga keuntungannya, yang pertama ada sukacita, kedua ada dukungan, perhatian. Kalau ada teman seiman yang sakit atau dalam pergumulan, kita saling mengingatkan. Yang ketiga, ia akan memelihara kita dan mencukupkan keperluan kita. Tuhan akan memelihara dan mencukupkan kebutuhan kita.
Saudara mungkin kita berpikir, piye caranya ya. Di dalam Ulangan 7 ayat 12 sampai 15 saya akan baca. Ulangan 7 ayat 12 sampai 15. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, ditambah di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Tidak ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu dan tidak ada satupun wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpahkan kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Saudara, ini keuntungannya. Tuhan mengatakan ia akan memelihara kita, bukan memelihara kehidupan kita. Dia berkata akan menjauhkan penyakit. Tidak ada satu penyakit pun yang terjadi di Mesir. Wabah itu akan menimpa orang yang percaya kepada Tuhan. Loh Bu Tommy, kalau memang gitu kenapa kok Pak Tommy kena? Ya seringkali kita berpikir bukan, saudara. Segala sesuatu seizin Tuhan. Kalau kita setia ya, saya mau tanya kepada saudara, kalau COVID-19 ini seizin Tuhan apa enggak? Seizin Tuhan. Segala sesuatu seizin Tuhan. Mungkin saudara pikir, kan Tuhan bisa menghalaukan banyak hamba Tuhan. Mereka berkata, kita doakan saudara supaya pandemi ini lalu. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat yang cukup seru ya di media. Dikatakan, wah coba kalau kamu punya kuasa, doakan supaya COVID ini lalu dari bumi Indonesia. Saudara, semuanya itu seizin Tuhan. Kalau Tuhan gak izinkan, ya gak mungkin. Mungkin saudara pikir kan dia udah setia beribadah. Ayub setia enggak? Setia. Tetapi Tuhan izinkan dia mengalami sesuatu. Yusuf orang yang baik. Di antara keluarganya dia baik. Tapi Tuhan izinkan karena Tuhan memiliki rencana di dalam kehidupannya. Segala sesuatu itu seizin Tuhan. Jadi kalau saudara berpikir ini dari iblis, memang penyakit itu ada, pencobaan itu ada yang dari diri kita sendiri, karena mungkin musim hujan kita hujan-hujanan kena flu, itu dari pribadi kita. Ada yang kedua, memang diizinkan Tuhan melalui setan seperti Ayub. Yang ketiga, memang Tuhan izinkan seperti Musa waktu dipanggil, dia gak mau pergi untuk memimpin bangsa Israel keluar, lalu Tuhan mengatakan masukkan tanganmu ke dalam, dikeluarin, tangannya sudah kena kusta. Jadi segala sesuatu itu seizin Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dia yang punya kuasa atas kehidupan kita. Jadi kalau saudara berkata, kenapa ya? Tetapi kita belajar saat ini untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan dengan jelas dalam Ulangan tadi, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, tadi Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu dan tidak ada satu wabah celaka yang kena di Mesir. Yang kau kenal di Mesir akan ditimpahkannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Jadi itu dilalukan ya. Juga di dalam 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Manusia senangnya cari untung ya. Dengan jelas dari Timotius mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. 1 Timotius 6 ayat 6. Jadi kalau kita beribadah ya dengan sungguh-sungguh, dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup ya, akan memberikan satu keuntungan yang besar di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ia juga memberikan kemenangan atas tantangan kehidupan. Jadi ibadah yang pertama memberikan sukacita, 2 saling memperhatikan karena adanya dukungan, yang 3 ia akan memelihara kita dan mencukupkan keperluan kita, ia juga memberikan kemenangan
atas tantangan kehidupan, atas pergumulan kita. Dia memberikan tantangan atas pergumulan hidup kita. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14a berkata, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Jadi pada hari ibadah kita harus fokus, jangan wah ada yang nawarin untung gede, wis lah tinggal kerjaan dulu ya saudara. Saya membaca satu kesaksian yang sungguh indah. Waktu itu orang ini berkata, doakan saya, Pak Pendeta, doakan saya ingin membuka usaha. Dia didoakan lalu berkati supaya Tuhan memberkati usaha saya. Didoakan, akhirnya dia lupa karena saking sibuknya. Lalu setiap minggu dia nggak bisa datang ibadah. Kenapa? Justru kalau Sabtu Minggu tuh pas rame-ramenya kena libur. Dia berkata, Pak Pendeta, saya nggak bisa datang ibadah. Nanti ya kalau saya udah ada waktu, saya mau datang ibadah. Saat ini saya nggak bisa karena saya sibuk. Sabtu Minggu tuh pas-pasnya panen ya, penjualan meningkat ya. Karena itu hari Sabtu Minggu. Jadi nanti doakan saya untuk saya punya waktu untuk datang beribadah. Kemudian pendetanya berdoa, Tuhan, Engkau tahu anak ini. Dulu dia minta didoakan supaya Tuhan berkati usahanya. Sekarang Tuhan sudah berkati usahanya, dia berjanji akan setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi saat ini dia berkata dia tidak ada waktu. Dan Tuhan tolong dia supaya dia punya waktu ya untuk beribadah. Tapi apa yang terjadi saudara? Dia biasanya beli barang-barang itu dari Jakarta. Karena dia berkata kalau punya waktu dia baru beribadah. Ternyata pesanannya kapal yang dia biasa beli barang begitu banyak untuk dia bawa ke kota dia di bagian timur terbakar di tengah laut. Waduh, otomatis dia mengalami kerugian ya. Terus dia pesan di tempat lain lagi mengalami sesuatu sehingga dia mengalami kebangkrutan. Kalau udah bangkrut punya waktu enggak? Punya waktu. Dia datang, Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya Tuhan mengampuni saya. Dulu saya berdoa supaya Tuhan memberkati saya. Dan saya berjanji kalau Tuhan berkati saya mau setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi begitu saya diberkati, saya lupa ya kepada Tuhan karena begitu banyak berkat. Seringkali kita lupa kepada pemberi berkat. Kita seringkali melihat berkatnya saja. Sehingga pada saat dia mengalami sesuatu, dia datang dan bertobat. Lalu dia berkata, ya tolong doakan saya supaya saya kembali boleh bangkit. Saya janji. Dan betul saudara, dia berusaha lagi dari awal, lalu dia mulai sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia tidak melihat berkat lagi, tetapi dia mencari pemberi berkat. Walaupun hari Minggu, ketika dia sudah mulai naik lagi, karena dia setia, dia tutup. Ya, dia berkata, saya mau ibadah dulu. Nanti bukanya sesudah saya pulang gereja. Dan ternyata dia berkata, penghasilan saya yang biasa saya dapat Sabtu Minggu tidak beda dengan saya sesudah selesai ibadah. Saudara, Tuhan bisa memberikan kita berkat, Tuhan juga bisa mengambil kita. Berkat-berkatnya, bagi kita seringkali kita lebih memperhatikan berkatnya dari memperhatikan pemberi berkat. Seringkali kita melupakan ya dengan kesibukan kita dengan berbagai cara. Wah, hari ini Sabtu ya, saya seringkali ketawa. Kenapa kamu gak gereja? Oh maaf tante, kalau hari ini saya sibuk gini-gini, saya cuma ketawa. Buat Tuhan tuh gak susah untuk memberkatimu. Buat Tuhan tuh gak susah untuk memberkati kita, membuat kita naik, membuat kita sukses, membuat kita berhasil. Buat Tuhan tuh gampang. Karena Tuhan yang memiliki semuanya ini. Tuhan menciptakannya hanya dengan perkataan jadilah terang, jadilah lautan, jadilah ikan-ikan, jadilah binatang. Semuanya hanya dengan perkataan. Ketika Tuhan membuat manusia, Tuhan harus turun. Membentuk, mengambil segumpal tanah liat, ya, meniupkan napasnya, karena kita sama dengan Allah, dikatakan ciptaannya, sehingga dia begitu mengasihi kita. Tapi kita seringkali lupa, kita lebih senang lihat berkatnya daripada kita percaya kepada Tuhan. Ya dikatakan dengan jelas di sini,
Ia memberikan kemenangan atas tantangan kehidupan kita. Yesaya 58 dengan jelas, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan. Ya, kita berkata, oh hari Sabat, hari kenikmatan. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Ya, itu sebabnya seringkali banyak hamba Tuhan mengatakan, kenapa sih anak pendeta aku kawinnya hari Minggu? Kalau bisa nikah tuh jangan hari Minggu. Ya, hari Minggu yang datang yang akeh loh. Kalau nggak hari Minggu tuh biasanya mereka kan kerja, alasannya gini ya saudara ya. Ya udah, kita nggak bisa menyalahkan. Memang mereka adatnya seperti itu, tapi kita belajarnya untuk tetap belajar kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Juga dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan itu adalah memberikan nasihat ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menegur, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ya, kita juga di dalam ibadah kita memberikan kemenangan atas tantangan kehidupan kita. Melalui ibadah kita mendengar nasihat, apa yang harus kita lakukan, apa yang boleh kita lakukan, dan tidak boleh kita lakukan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menegur, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Untuk mendidik orang di dalam kebenaran. 1 Timotius 4 ayat 8b, karena ibadah berguna dalam segala hal, karena dia mengandung janji. Dikatakan 1 Timotius 4 ayat 8b, karena ibadah berguna di dalam segala hal, karena mengandung janji. Karena itu janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kalau kita ingin diberkati Tuhan ya, 1 Timotius 4 ayat 8b berkata, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu banyak sekali keuntungannya, banyak sekali kegunaannya. Saudara mungkin saya ke gereja ya, cuman gitu-gitu aja. Yang Mirman juga orangnya ya nggak pintar-pintar amat ya. Tapi saudara, kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Kita akan dibuat Tuhan naik, bukan turun. Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan juga menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Itu yang dicari manusia. Karena itu rindukah kita untuk terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena itu janganlah meninggalkan ibadah ya. Jangan mulai saat-saat seperti ini dengan keadaan seperti ini banyak hamba Tuhan mengatakan, wah jemaatnya wis kayak penaan ya. Ora usah di rumah wae iso. Tinggal golek-golek siapa yang pena ya cari. Saudara, dengan kita datang beribadah ke rumah Tuhan, kita menghargai Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia Allah yang maha hadir. Dia tahu pergumulanmu, dia tahu permasalahanmu, dan dia juga mau menolong saya dan saudara. Karena itu biarlah kita terus lakukan hal yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jangan kita meninggalkan ibadah, tapi semakin setia di dalam Tuhan. Ibadah yang sejati adalah ketika terjadinya hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan. Jadi kita berdoa, kita bisa merasakan melalui pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka kita pulang dengan sukacita dan janji berkat digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh mengajar kita mengapa kita tidak boleh meninggalkan ibadah, karena mengandung keuntungan yang besar dalam kehidupan kita.
kita akan nyanyi janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Engkau baik, sangat baik. Mari berdiri bersama saudara. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah sampaikan apa yang Kau taruh dalam hati hamba. Biar Roh Kudus sendiri yang berkarya. Ketika Tuhan kehidupan ini yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tak pernah sendiri, ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Pada janjimu saudara yang pagi ini datang dengan pergumulan, dengan masalah. Mungkin saudara merasa saat ini usaha saudara mengalami sesuatu. Biarlah kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh, mengutamakan Dia di dalam kehidupan kita. Maka janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Saudara yang sedang menghadapi pergumulan yang berat, menyangkut masa depan anak-anakmu, percayalah, carilah Tuhan. Maka Dia menjanjikan masa depan yang penuh harapan bagi anak-anakmu. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia ada di tengah kita dan Dia sanggup melakukan itu dalam hidup kita. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Janjimu, saya minta masih banyak Kau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Engkau baik, teramat baik, sangat-sangat baik bagi hidup kami. Roh Kudus sendiri yang menjamah setiap kami. Ku tahu Tuhan setiap ya Roh Kudus sendiri yang berkarya. Haleluya, haleluya. Janji tak pernah terlambat bagi kami.
janji-Mu pasti bagi kami. Haleluya. Syukur hanya Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau baik, amat baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan kepada-Mu di saat siang hari ini. Terima kasih. Penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan selalu baru dalam kehidupan Terima kami. kasih Tuhan. Kalau kami masih berdiri di rumah-Mu pada saat ini Tuhan, Amin. semua oleh karena anugerah Tuhan sungguh besar bagi kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Kami masih ada sampai pagi hari ini Tuhan. Amin. Kami berikan syukur kami berikan hormat kami kepada Engkau Tuhan. Amin. Engkaulah Allah yang kami puja. Amen. Engkaulah Allah yang kami sembah. Amen. Engkaulah Allah yang kami percaya di dalam kehidupan kami Terima sampai kasih, saat ini. Tuhan. Kepadamu kami beriman Tuhan. Engkaulah Alfa dan Omega. Amen. Yang awal dan yang akhir Tuhan. Terima kasih Terima Bapa. kasih, Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih. Ibadah kami berjalan dengan baik. Kerinduan kami, doa kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah puji-pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang kami dengarkan pada saat ini. Amin. Biarlah firman itu menjadi rema, menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Kami melangkah, kami memahami dengan baik bahwa kami beribadah kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang benar, kepada Allah yang maha kuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang layak dipuja, disembah Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih. Terima kasih kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Teni yang telah menyampaikan firman bagi kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah kiranya kekuatan kesehatan daripada Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Benar, Tuhan. Setiap langkah-langkah kehidupannya Tuhan. Amin. Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang memelihara dia Tuhan. Apapun yang dirindukan dalam hidup ini Tuhan, Engkau nyatakan dalam kehidupannya Terima Tuhan. kasih, Tuhan Yesus. menolong dia. Jadikan sebagai gembala Terima terus kasih, menuntut umat-Mu di dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Dan terima kasih untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah melayani pada saat ini Tuhan. Benar, Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati semua Tuhan yang yang terlibat menjamak pelayanan. seluruh kehidupan mereka, Engkau berkati menjadikan mereka, mereka Tuhan. hamba yang setia Amin, kepada amin. Tuhan, setia sampai akhir hidup mereka. Setiap langkah kehidupan mereka tak Amin. mengantungkan hidup mereka hanya kepada Engkau ya Tuhan Terima Yesus. kasih, Terima Tuhan. kasih. Apapun menjadi pergumulan di hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Oh, haleluya. Saat mereka berseru-seru kepada Engkau Tuhan, Engkaulah Allah yang menolong mereka. Terima kasih, Allah Yesus. yang menjawab setiap pergumulan Amin, mereka Tuhan amin. Yesus. Dan terima kasih Tuhan, bersyukur untuk seluruh umat-Mu yang hadir beribadah pada Terima saat kasih, pagi hari ini Kudus. Tuhan. Kami berdoa, kiranya penyertaan anugerah daripada Tuhan ada Amin, dalam kehidupan amin. mereka. Mereka pun menjadi umat-umat yang setia kepada Tuhan, Benar, setia Tuhan. sampai akhir hidup Amin, mereka. amin. Apapun yang dialami, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka, Terima itu kasih. tidak membuat mereka jauh daripada Tuhan, tetapi Oh, mereka haleluya. semakin teguh iman mereka kepada Engkau Kristus Benar, Tuhan. Tuhan. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, Amin. anak-anak, cucu dan semua kehidupan mereka Tuhan Terima diberkati kasih, oleh Tuhan. Tuhan. Pekerjaan usaha mereka Oh, diberkati haleluya. oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, kesetiaan daripada Tuhan ada dalam hati mereka sehingga mereka tetap memegang teguh apa yang ada dalam kehidupan Terima mereka. kasih, Tuhan. Itu menjadi kekuatan baru dalam kehidupan Terima mereka kasih, Tuhan. Roh Kudus. Terima kasih. Saya juga berdoa buat umat-Mu yang tidak hadir bersama kami Tuhan pada saat ini. Apapun Benar. yang mereka alami saat itu Tuhan, kami mengangkat tangan Engkau lawat memberkati mereka mereka. dalam nama Engkau Yesus tolong Kristus mereka, Tuhan. Tuhan. Benar. Engkaulah Allah yang memberkati mereka. Jika mereka sakit, segala penyakit Amin. disembuhkan Engkau dalam nama jamah, Engkau Yesus sembuhkan. Kristus Tuhan. Amin, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Benar. Kami tahu Tuhan, bersama Engkau kami pasti tenang. Bersama Amin. Engkau kami aman Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami sebutkan, kami andalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Biar lawatan-Mu terjadi atas mereka. Kami terus membawa Bapak Suyatno Tuhan dengan rencananya. Oh, pemeriksaan ulang kembali Engkau tolong Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga Bapak Joko ke dalam tangan-Mu, Ibu Kanti Tuhan, Bu Kastama. Anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu, berlawat mereka. Bapak Budiono Hadi Pranoto kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau juga menjamah Ibu Nuni Tuhan, Engkau tolong. Kami juga menyerahkan Siska Tuhan, biar bayi itu bertumbuh dalam kasih anugerah-Mu. Tuhan, tiba pada saatnya nanti dia boleh melahirkan dengan baik. Juga kerinduan daripada keluarga mereka untuk pindah ke Semarang. Engkau mendahului dan campur
campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seberapa banyak kami yang datang pagi ini, kami percaya kami tidak akan pulang dengan sia-sia. Karena yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang dalam pergumulan baik usaha mata pencarian mereka, yang mungkin mengalami kemacetan, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Usaha apapun Tuhan Engkau kerjakan, Engkau campur tangan, membuat semuanya sukses dan berhasil. Kami juga menyerahkan Tuhan yang saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka. Karena kami tahu bagi Engkau tidak sulit Tuhan untuk memberkati umat-umat-Mu yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada pagi ini. Jika sebentar kami pulang, kami juga mohon penyertaan-Mu atas hidup kami. Saudara, angkat kedua tangan-Mu, diberkatilah oleh Tuhan keluarga-Mu, diberkatilah oleh Tuhan kesehatan tubuh-Mu, diberkatilah oleh Tuhan anak cucu-Mu. Kemanapun Engkau pergi Tuhan selalu menyertai dan memberkati Engkau. Karena itu saudara-saudari kekasih, marilah kita terima berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita dari saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk sebentar. Saudara, minggu depan kebaktian disertai dengan perjamuan suci. Dan untuk ibadah sore masih saya tunda karena peminatnya untuk di Pekunden masih sedikit. Jadi ibadah sore mungkin saya tunda 2 minggu lagi, saya akan lihat animonya dari pagi ya. Jadi kita masih adakan ibadah hanya pagi jam 7 di Pekunden selama mungkin pandemi, jadi bukan setengah 7 jam 7, di sini jam 9 ya. Nanti sesudah 2 minggu kita lihat mereka sudah mulai tidak takut lagi, kita akan buka sore ya. Jadi ibadah sore 2 minggu depan masih tidak ada. Saudara bisa mengikuti, yang tidak datang pagi bisa mengikuti ibadah online, sebab sore online sudah keluar jam 5 ya. Jadi ibadah online keluar jam 5. Tapi untung kalau kita datang ibadah ya, karena memang berkat ganda yang kita terima daripada Tuhan. Karena itu saudara, dan saya mau bilang, kalau saudara bilang, Bu Tommy saya kok belum divaksin karena baru kena COVID. Biasanya kalau baru kena COVID 3 bulan tunggu baru vaksin ya. Jadi saudara kalau tidak sakit saudara boleh datang ibadah, tetapi usahakan untuk bisa divaksin. Karena banyak untungnya untuk saudara divaksin, karena dengan dimasukkan penyakit yang sudah dilemahkan. Jadi kalau kita keserang kita nggak akan terlalu parah, karena mereka sudah tahu ya, wah ini siapa yang masuk. Jadi lebih banyak untungnya. Jadi lebih usahakan kalau memang bisa untuk divaksin. Tapi kalau saudara mengatakan saya rindu untuk beribadah ya, karena saya kan baru kena, memang tunggu 3 bulan untuk bisa divaksin. Saudara silahkan saja asal tidak pas waktunya sakit. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara, sampai ketemu minggu depan.